Pembalap Pramac Racing itu tak kehilangan kepemimpinan sejak awal demi menuntaskan misi double podium akhir pekan ini. Pole sitter asal Spanyol itu segera mengambil tugas sebagai pemimpin rombongan meninggalkan Ducati yang akhir pekan ini menggunakan livery kuning. Francesco Bagnaia berusaha menyerang di tikungan terakhir namun ia dengan lihai bertahan. Bersama Marco Bezzecchi di urutan ketiga, kelompok kecil itu perlahan menjauh dari duo KTM, Brad Binder dan Dani Pedrosa yang menempatin peringkat keempat dan kelima. Ketiga penunggang Ducati sedikit mendekat ketika masuk ke tikungan 4 lap 4. Namun, Martin langsung tancap gas untuk menghindari tekanan berlebihan dari Pecco. Tidak ada perubahan kedudukan pada 8 besar hingga lap 8. Maverick Vinales, Miguel Oliveira dan Marc Marquez berada bawah zona itu. Brad Binder gigit jari karena crash di tikungan 14. Namun, ia buru-buru bangkit dan kembali ke pertarungan. Tinggal pemilik wildcard Dani Pedrosa yang mewakili KTM di 4 besar. Marquez melompat ke peringkat ke-6 setelah menyalip Oliveira pada putaran ke-9. Jack Miller, KTM, dan Michele Pirro, rider wildcard Ducati, tabrakan. Beruntung Fabio Di Giannantonio bisa mengerem tepat waktu. Joan Mir makin sah menyandang predikat Raja Crash 2023, karena ia jatuh di tikungan 4 di lap 12. Pembalap anyar Honda menjadi satu-satunya yang mundur hingga pertengahan balapan. Pedrosa sebagai satu-satunya wakil KTM yang berpeluang merebut poin kakap, berusaha mengejar peluang podium. Sementara itu, Marc Marquez telah melewati garis finish sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli di tempat ke-7, hasil terbaiknya di Grand Prix musim ini. Meski begitu, pebalap Repsol Honda itu tidak sepenuhnya senang, karena dia telah menderita secara fisik untuk menyelesaikan balapan. Marquez juga sudah mengincar tes besok di Misano, dan bahkan telah memberikan ultimatum kepada Honda melalui pernyataan melalui mikrofon DAS. Pada tahap akhir balapan, pembalap mengimbangi kekurangan motornya dengan fisiknya. Ya, aku benar-benar kehilangan akal sehatku. Selain itu, kami memilih pilihan ban lunak. Itu adalah keputusan yang tepat, karena kami dapat menyelesaikan 3/4 balapan dengan sangat baik. Tetapi pada kuartal terakhir, Anda memiliki sedikit lebih sedikit. Tapi aku merasa nyaman. Saya pikir saya telah mencapai, meskipun mungkin terdengar aneh untuk mengatakannya, karir yang sempurna. Karena saya merasa cepat dan nyaman. Pebalap Repsol Honda itu bahkan menduduki posisi ke-6 di belakang Vinales. Memang benar saya menggunakan lebih banyak energi untuk menangkap Vinales, karena saya ingin menangkapnya dan tidak melepaskannya. Namun ketika saya mencapainya, saya berada di luar batas kemampuan saya. Di sana saya bersantai dan mulai menambah kecepatan yang berbeda, karena jika tidak, saya tidak akan menyelesaikan balapan. 4 lap terakhir saya pertahankan sebaik mungkin kelompok besar yang datang di belakang. Dan ya, kami telah mampu mencapai posisi ke-7 ini, yang tidak baik tetapi tidak buruk. Tes besok di Misano akan sangat penting untuk mengambil keputusan mengenai masa depannya. Besok kami menjalani tes yang sangat penting di mana kami harus menguji motor baru, di mana kita harus terus meningkatkannya, secara logis. Sepeda adalah yang digunakan Brad akhir pekan ini. Tapi, dari situ, Alberto Puig mengatakannya kemarin, kata-kata sudah tidak berlaku lagi, hanya fakta yang penting. Dan harus ada hal-hal yang dapat dilanjutkan di Honda. Marquez tidak terlalu merinci peristiwa apa yang dia maksud, tapi dia mengeluarkan ultimatum. Fakta. Bukan hanya besok. Fakta diperlukan. Ini tidak lagi valid, dan itu akan dilakukan, itu akan dilakukan.